Perkenalkan, saya Nabila Aulia Kamal dengan NIM 1058641117024. Perkenalkan, saya atas nama Nurwahina Delia dengan NIM 1058441116124. Saya Nurasmi Aulia Putri dengan NIM 1058411117124. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan prototipe yang sudah saya kembangkan, yaitu aplikasi CodeLearn. Aplikasi CodeLearn ini ditujukan untuk pemula yang baru ingin mengenal dan belajar coding. Nah, tagline dari aplikasi ini sendiri yaitu belajar coding jadi lebih mudah. Ini merupakan halaman awal dari aplikasi CodeLearn. Kita bisa lanjut dengan menekan tombol Get Started. Next. Lalu di sini ada halaman login bagi yang sudah punya akun, dan bagi yang belum punya akun bisa melakukan sign up terlebih dahulu. Jika sudah punya akun, bisa langsung melakukan login dengan memasukkan email dan memasukkan kata sandi. Setelah berhasil login, halaman aplikasi ini akan dialihkan ke halaman dashboard atau halaman home. Di sini akan muncul progres belajar selama belajar di aplikasi CodeLearn ini, dan untuk melanjutkan pembelajaran ke materi selanjutnya. Di sini juga ada fitur notifikasi yang akan menampilkan semua notifikasi kita, dan ini juga bisa dihapus. Selanjutnya di sini di bagian navigasi di sini terdapat 3, yaitu home, yaitu halaman ini sendiri, dan ada course serta profil. Pada halaman course di sini akan menampilkan materi-materi yang akan dipelajari di aplikasi CodeLearn ini, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Python, serta Java. Jika kita memilih HTML, di sini akan muncul daftar materi yang akan kita pelajari di HTML ini. Nah, jika sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi pengenalan HTML, maka akan muncul notifikasi bahwa kita telah menyelesaikan materi ini dan akan langsung dialihkan ke kuis. Nah, di sini kita bisa melakukan kuis untuk menguji pemahaman kita daripada materi sebelumnya. Nah, apabila kita jawab, di sini akan menampilkan hasil kuisnya. Jika hasilnya kurang memuaskan, bisa diulangi, dan apabila sudah memuaskan, bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, selain navigasi course, setelah itu ada di navigasi profile. Nah, di sini akan menunjukkan username kita sebagai pengguna aplikasi serta progres belajar kita. Dan terdapat juga 4 fitur, yaitu dimulai dari statistik. Di sini akan memperlihatkan total belajar kita, berapa materi yang selesai, rata-rata skor, berapa kuis yang telah dikerjakan, serta proses mingguan kita. Selanjutnya ada pengaturan untuk melakukan pengaturan terhadap aplikasi, misalnya ubah profil, ubah password, dan lain-lainnya. Setelah itu ada tentang aplikasi. Di sini menjelaskan tentang aplikasi CodeLearn ini sendiri, dan di sini juga terdapat level kita di aplikasi ini. Di sini terdapat level beginner. Selanjutnya ada pilihan halaman logout. Nah, jika kita ingin melakukan logout, silahkan pencet logout dan akan kembali ke halaman login sebelumnya. Selanjutnya, ada pun 5 task skenario atau tugas yang saya berikan kepada pengguna berdasarkan dari prototipe saya sendiri, yaitu tugas pertama yaitu melakukan login, tugas kedua membuka course, yang tugas ketiga menuju ke kuis, tugas keempat melihat hasil kuis, dan yang kelima yaitu melihat statistik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nabila Aulia Kamal untuk melakukan tugas-tugas yang telah saya buat sebelumnya untuk diuji. Terima kasih. Baik, saya akan melakukan usability testing terhadap prototipe CodeLearn milik Nurasmi. Saya akan bertindak sebagai pengguna dan mencoba menyelesaikan 5 tugas. Selama pengujian akan dicatat keberhasilan tugas, waktu yang dibutuhkan, dan kesalahan yang terjadi. Setelah selesai, saya akan mengisi SUS dan menjawab pertanyaan wawancara. Tugas pertama adalah login. Pertama, kita memasukkan email, kemudian password,
dengan login. Nah, tugas pertama itu selesai. Kita berhasil mencapai halaman utama setelah login dengan waktu 24 detik, 0 kesalahan. Login dapat ditemukan dengan mudah. Bagi tugas kedua adalah membuka course. Tugas kedua juga kita berhasil membuka course dengan waktu 18 detik, 0 kesalahan. Menu course mudah untuk diakses. Tugas ketiga menuju kuis. Kita berhasil berpindah dari materi ke halaman kuis dengan waktu 31 detik, 1 kesalahan. Sempat memilih tombol yang salah sebelum masuk ke kuis. Tugas keempat adalah melihat hasil kuis. Kita berhasil menemukan hasil kuis dan memahami jumlah jawaban benar dan salah. Waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik, 0 kesalahan, hasil kuis mudah ditemukan. Tugas kelima, melihat statistik. Kita bisa melihatnya di profile. Kita berhasil membuka statistik dan menemukan informasi perkembangan dengan waktu 22 detik, 0 kesalahan. Statistik ditemukan melalui menu profile. Saya sudah menyelesaikan 5 tugas dari pengujian tadi. Saya dapat melihat bagian yang mudah maupun bagian yang masih membutuhkan penyesuaian. Selanjutnya, saya akan mengisi sistem usability scale atau SUS berdasarkan pengalaman saya menggunakan Codelearn. Pertanyaan pertama itu saya merasa akan sering menggunakan sistem ini. Saya beri nilai 4. Pertanyaan kedua, saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan. Saya kasih nilai 2. Kemudian saya merasa sistem ini mudah digunakan. Saya kasih nilai 5. Kemudian saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini. Saya kasih nilai 2. Pertanyaan kelima, saya merasa fungsi-fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik. Saya kasih nilai 4. Pertanyaan keenam, saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini. Saya kasih nilai 2. Pertanyaan ketujuh, saya merasa kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat. Saya kasih nilai 5. Pertanyaan ke-8, saya merasa sistem ini sangat membingungkan untuk digunakan. Saya kasih nilai 2. Kemudian pertanyaan ke-9, saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini. Saya kasih nilai 4. Kemudian pertanyaan terakhir, saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini. Saya kasih nilai 2. Baik, setelah mencoba Codelearn, menurut saya aplikasi ini cukup mudah dipahami karena navigasinya sederhana dan fitur seperti course, profil, statistik, serta hasil kuis membantu proses belajar. Tampilan dan ikon juga cukup jelas, namun masih ada bagian yang dapat dikembangkan, terutama bantuan untuk pengguna, penanganan error, dan penjelasan pada beberapa fitur. Secara keseluruhan, prototipe Codelearn ini memiliki dasar yang baik untuk aplikasi pembelajaran coding bagi pemula. Baik, di sini saya akan mengevaluasi prototipe Codelearn milik Nur Asmi Aulia Putri menggunakan metode heuristic evaluation. Saya akan melihat 10 prinsip usability dan memberikan penilaian berdasarkan tampilan serta alur prototipe yang diuji. Baik, di sini heuristik pertama yakni visibility of system status. Saya berikan 4 karena alasannya informasi dan judul halaman cukup jelas sehingga pengguna bisa mengetahui posisi mereka. Heuristik kedua yakni match between system and real world. Saya berikan 5 karena nama, menu, dan icon menggunakan istilah yang umum sehingga mudah dipahami. Lanjut, heuristik 3, user control and freedom. Saya beri 4 karena tombol kembali membantu pengguna mengontrol perpindahan halaman.
Heuristik 4, konsistensi and standarisasi, saya berikan 4. Karena warna, tombol, icon, serta pola tampilan cukup konsisten. Heuristik 5, error prevention, saya berikan 3 karena instruksi cukup jelas tetapi pencegahan dan notifikasi error belum terlihat jelas. Heuristik 6, recognition rather than recall, saya berikan 4 karena menu dan icon mudah dikenali sehingga pengguna tidak perlu mengingat banyak langkah. Heuristik 7, Heuristik 7, flexibility and efficiency of use, saya berikan 4 karena navigasi home, course, dan profile membantu pengguna menemukan fitur. Heuristik 8, aesthetic and minimalist design, saya berikan 5 karena tampilannya terlihat sederhana, rapi, dan tidak terlalu penuh. Baik, heuristik terakhir yakni help and documentation, saya berikan 3 karena pada menu bantuan atau dokumentasi khususnya belum terlihat pada prototipenya. Baik, itu saja saran dari saya atau seluruh informasi dari saya sebagai ahli. Sekian. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan prototipe yang saya kembangkan, yaitu GrowTrack. GrowTrack ini merupakan prototipe aplikasi untuk memantau pertumbuhan pohon dan bunga. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat, memantau, dan mendapatkan pengingat perawatan tanaman. Ini adalah halaman awal. Pada halaman awal terdapat identitas GrowTrack dengan tagline pantau pertumbuhan pohon dan bunga Anda. Halaman ini menjadi titik awal pengguna sebelum masuk ke aplikasi. Sebelum masuk ke aplikasi, pengguna harus memasukkan terlebih dahulu email dan password. Jika belum memiliki akun, dia bisa mengklik login dengan Google. Karena saya sudah memiliki akun, maka kita langsung saja masuk. Nah, ini adalah halaman beranda. Pengguna dapat melihat ringkasan berupa total tanaman, jumlah tanaman sehat, dan poin yang dikumpulkan serta daftar tanaman. Saya lengkap dengan proses pertumbuhannya. Nah, ini adalah detail halaman. Ini adalah detail halaman bunga matahari. Di sini ada timeline, di mana di sini terlihat bahwa penanaman awalnya itu pada bulan Mei, dan sekarang ini adalah kondisi pada bulan Juli. Di sini juga terdapat grafik dan info dari tanaman. Kemudian di sini terdapat navigasi notifikasi yang membantu pengguna mengingat waktu menyiram tanaman, dan bagian ini membantu pengguna mengetahui Nah, di sini terdapat bagian notifikasi sebagai pengingat seperti waktu menyiram tanaman, upload progres bulan, dan penambahan poin. Kemudian di sini terdapat halaman profile, di mana bagian ini membantu pengguna mengetahui identitas dan pengaturan akun mereka. Di sini ada pencapaian. Kemudian ada pengaturan, bantuan, dan halaman untuk logout. Kemudian di sini pengguna juga dapat menambahkan tanaman baru dengan mengklik ikon ini, dan kemudian mengklik ikon ini, kemudian simpan. Nanti daftar tanamannya akan ada di sini.
Baik, itu saja secara keseluruhan praktek penggabungan pencatatan pertumbuhan tanaman mengingat perawatan statistik dan informasi profil. Setelah penjelasan ini, prototipe akan dievaluasi oleh Nur Asmi Aulia Putri sebagai ahli dan Wahyuni Adelia sebagai pengguna. Baik, saya akan memberikan 5 tugas untuk pengguna, di mana pertama itu pengguna bisa login. Begitu kan cara bicaranya. Pengguna bisa login. Pengguna melakukan login. Oke. Baik, saya akan memberikan 5 tugas kepada pengguna. Yang pertama, pengguna melakukan login. Kemudian tugas kedua, pengguna melihat daftar tanaman. Kemudian ketiga, pengguna melihat notifikasi. Kemudian keempat, pengguna melihat detail tanaman. Dan kelima, pengguna melihat pencapaiannya. Itu saja dari saya. Saya serahkan ke teman saya. Baik, saya akan melakukan usability testing terhadap prototipe Grow Track milik Nabila Aulia Kamal. Saya akan bertindak sebagai pengguna dan mencoba menyelesaikan 5 tugas. Selama pengujian akan dicatat keberhasilan tugas, waktu yang dibutuhkan, dan kesalahan yang terjadi. Setelah selesai, saya akan mengisi S2S. Baik, tugas 1 yakni melakukan login. Pada tugas pertama ini berhasil 18 detik, 0 kesalahan. Login dapat ditemukan dan diselesaikan dengan mudah. Lanjut ke tugas kedua, yakni melihat daftar tanaman. Baik, di sini kita bisa melihat daftar tanamannya. Berhasil 14 detik, 0 kesalahan, dan menu tanaman pada navigasi bawah langsung dikenali. Lanjut tugas ketiga, yakni melihat notifikasi. Nah, di sini sudah ada gambar notifikasinya, yakni berhasil 15 detik, 0 kesalahan, dan notifikasi penyiraman langsung terlihat di bagian atas daftar. Lanjut tugas keempat, yakni mengecek detail tanaman. Tugas keempat, yakni berhasil 21 detik, 1 kesalahan. Karena sempat memilih tab grafik sebelum menemukan tab info yang berisi detail tanaman. Lanjut pada tugas kelima, yakni melihat pencapaian. Oke, di sini berhasil 24 detik, 0 kesalahan. Pada ini menu pencapaian ditemukan melalui profil tanpa kendala. Saya sudah menyelesaikan 5 tugas dari pengujian tadi. Saya dapat melihat bagian yang mudah maupun bagian yang masih membutuhkan penyesuaian. Selanjutnya saya akan mengisi sistem usability scale atau SUS berdasarkan pengalaman saya menggunakan Grow Track. Baik, di sini saya akan mengisi tabel sistem usability scale atau SUS. Pertanyaannya yakni saya merasa akan sering menggunakan sistem ini, saya beri nilai 4. Pertanyaan kedua, saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan, saya beri nilai 2. Pertanyaan ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan, saya beri nilai 4. Pertanyaan keempat, saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini, saya beri nilai 2. Pertanyaan kelima, yakni saya merasa fungsi-fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik. Saya beri nilai 5. Saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini. Saya beri nilai 1. Saya merasa kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat. Saya beri nilai 4. Saya merasa sistem ini sangat membingungkan untuk digunakan. Saya beri nilai 2. Saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini. Saya beri nilai 5. Terakhir, saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini. Saya beri nilai 1.
Setelah saya mencoba GrowTrack, menurut saya aplikasi ini cukup mudah dipahami karena navigasinya sederhana dan fitur seperti tanaman, notifikasi, profil, serta riwayat pertumbuhan membantu proses perawatan tanaman. Tampilan dan icon juga cukup jelas, namun masih ada bagian yang dapat dikembangkan, terutama penanganan error dan fitur pencarian. Secara keseluruhan, prototipe GrowTrack memiliki dasar yang baik untuk aplikasi pemantauan tanaman. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan mengevaluasi prototipe GrowTrack dari Nabila Aulia Kamal menggunakan metode Heuristic Evaluation. Saya akan melihat 10 prinsip usability dan memberikan penilaian berdasarkan tampilan serta alur prototipe yang diuji. Untuk heuristik pertama yaitu Visibility of System Status, saya beri skor 4 dari 5 karena sebagian besar halaman memiliki judul dan informasi status seperti progress dan poin sehingga pengguna mengetahui posisi mereka. Untuk heuristik kedua, Match Between System and Real World, saya beri skor 5 karena nama menu dan icon seperti tanaman, notifikasi, dan profil menggunakan istilah yang umum sehingga sangat mudah dipahami. Yang ketiga, User Control and Freedom. Di sini saya beri skor 4 karena tombol kembali pada hampir setiap halaman detail membantu pengguna mengontrol perpindahan halaman. Selanjutnya heuristik 4, konsistensi and standard. Di sini saya beri skor 5 karena warna hijau, bentuk tombol, icon, dan pola tampilan konsisten pada seluruh halaman. Selanjutnya, error prevention atau heuristik 5. Di sini saya beri skor 3 dari 5 karena instruksi seperti tambah foto dan pilih tanggal cukup jelas, tetapi pencegahan dan notifikasi error belum terlihat jelas. Selanjutnya, heuristik 6, recognition rather than recall. Saya beri skor 4 karena menu dan icon navigasi bawah mudah dikenali sehingga pengguna tidak perlu mengingat banyak langkah. Lanjut, flexibility dan efficiency of use. Di sini saya beri skor 4 karena navigasi beranda, tanaman, notifikasi, dan profil membantu pengguna menemukan fitur dengan cepat. Lanjut, aesthetic and minimalist design. Di sini saya beri skor 5 karena tampilannya terlihat sederhana, rapi, dan tidak terlalu penuh dengan elemen. Heuristik 9, help user recognize, diagnose, and recover from error. Saya beri skor 3 karena penanganan dan pemulihan dari kondisi error belum terlihat pada prototipe. Dan heuristik terakhir yang ke-10 yaitu help and documentation. Saya beri skor 4 karena tersedia menu bantuan dan FAQ dengan kontak WhatsApp dan email. Meskipun peta situs khusus belum tersedia. Kesimpulannya, GrowTrack sudah memiliki tampilan yang konsisten, navigasi yang cukup jelas, dan informasi pertumbuhan tanaman yang membantu. Saran utama saya adalah memperjelas notifikasi error dan menyediakan mekanisme pemulihan ketika terjadi kesalahan. Itu saja heuristik evaluasi dari saya sebagai ahli. Saya kembalikan. Mulai. Oke. Baik, saya akan melakukan review terhadap prototipe aplikasi saya sendiri, yakni aplikasi uLibrary, yaitu sistem perpustakaan digital yang dirancang untuk membantu pengguna mencari buku, melihat informasi buku, melakukan peminjaman, menyimpan buku, melihat riwayat peminjaman, serta melihat informasi profil pengguna. Review ini dilakukan dengan mengikuti alur penggunaan utama yang tersedia pada prototipe. Pada review ini, saya akan memperlihatkan halaman awal, proses login, atau pendaftaran, halaman utama, pencarian dan kategori buku, detail buku dan peminjaman, riwayat peminjaman, halaman profil, serta beberapa fitur navigasi lainnya. Baik, langsung saja kita ke halaman awal, yakni
yakni pengguna halaman membuka aplikasi uLibrary. Di tengah layar terdapat logo uLibrary beserta tulisan yang menunjukkan bahwa aplikasi ini merupakan perpustakaan digital. Halaman ini berfungsi sebagai aplikasi screen sebelum pengguna masuk ke aplikasi. Baik, selanjutnya pengguna diarahkan ke halaman login. Di bagian ini, di bagian atas terdapat logo dan nama uLibrary. Pengguna diminta memasukkan username dan password pada kolom yang tersedia. Di bawahnya terdapat tombol login, serta pilihan bagi pengguna yang belum memiliki akun untuk melakukan pendaftaran. Baik, langsung saja klik login di sini, karena saya sudah login. Setelah berhasil login, pengguna masuk ke halaman utama. Yakni pada bagian atas terdapat navigasi aplikasi yang berisi beberapa ikon seperti home, profile, akun, daftar atau koleksi buku, serta pencarian. Di halaman utama ditampilkan beberapa koleksi buku dalam bentuk kartun yang berisi gambar, sampul, judul, dan informasi singkat mengenai buku pengguna. Pengguna dapat melihat buku yang ingin dibaca atau melihat informasinya. Lanjut saya mengklik salah satu permacam-macaman jenis buku. Di sini saya akan memilih buku fiksi. Pada tampilan ini berfokus pada koleksi atau kategori buku. Beberapa buku ditampilkan dalam susunan grid dengan sampul berwarna-warni. Pengguna dapat menjelajahi berbagai buku yang tersedia dan memilih buku tertentu. Saya di sini memilih buku Lovers by the Sea. Pada tampilan ini, pengguna dapat mengetahui judul buku, nama pengarang, penerbit, atau informasi lainnya tentang buku yang dipinjam. Misalnya saya akan mengklik pinjam. Nah, di sini ada riwayat peminjaman. Seperti ini ada beberapa judul buku atau buku yang dipinjam, ada tertulis buku kembali dan buku dipinjam. Nah, buku kembali itu adalah buku yang telah dikembalikan kembali. Selanjutnya ada tertulis buku yang dipinjam. Nah, buku ini adalah buku yang sekarang masih dipinjam atau belum dikembalikan. Saya kembali ke halaman home. Nah, di sini saya akan masuk ke pencarian. Di sini kita bisa melihat mencari buku, pengarang, riwayat pencarian, serta buku favorit. Di sini saya akan masuk ke pengguna akun. Nah, di sini sudah ada sidebar atau halaman yang menampilkan sebuah akun milik seseorang atau milik kita sendiri. Nah, di sini sudah ada tertulis buku 2 yang dipinjam, juga 4 buku yang sedang dipinjam, dan di sini ada tertulis 28 hari bergabung. Jadi, ketika memakai aplikasi ini, kita akan mengetahui seberapa lama kita sudah bergabung pada aplikasi ini. Begitu saja yang bisa saya tunjukkan. Baik, di sini saya akan memberikan 5 tugas, yakni yang pertama, membuka uLibrary dan melakukan login. Tugas kedua, menjelajahi kategori buku. Tugas ketiga, melihat detail buku. Tugas keempat, melihat profil. Dan tugas kelima, melihat riwayat peminjaman. Di bagian ini saya akan berperan sebagai pengguna dari aplikasi uLibrary. Sebelumnya saya sudah diberikan 5 tugas utama untuk melihat apakah aplikasi ini mudah digunakan dan dipahami. Untuk tugas pertama yaitu membuka uLibrary dan melakukan login. Pertama, saya akan membuka uLibrary dan melakukan login sebagai pengguna. Nah, di sini sudah berhasil dengan waktu 20 detik dan lalu kesalahan. Login dapat ditemukan dan dilakukan dengan mudah.
Selanjutnya tugas kedua, yaitu menjelajahi kategori buku. Setelah berhasil login, saya akan menjelajahi kategori buku yang tersedia di Ulibrary. Nah, di sini tersedia 4 kategori buku, mulai dari sains, fiksi, sejarah, dan anak. Di sini saya akan memilih kategori bukunya. Nah, sudah berhasil dengan waktu 23 detik dengan satu kesalahan. Sebelumnya tadi sempat mengalami sedikit kesulitan saat menemukan atau memilih kategori buku, tetapi tugas tetap dapat terselesaikan. Menurut saya, kategori buku cukup jelas dan membantu pengguna menemukan buku berdasarkan jenis dan kategorinya. Masuk ke tugas ketiga, yaitu melihat detail buku. Selanjutnya di sini saya akan memilih salah satu buku untuk memilih informasi detailnya, untuk melihat informasi detailnya. Nah, di sini sudah berhasil dengan waktu 19 detik dan 0 kesalahan. Terlihat di sini sudah muncul informasi dari bukunya, mulai dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, bahasa, dan genre. Selanjutnya masuk ke tugas keempat, yaitu melihat profil. Di sini saya akan membuka halaman profil untuk melihat informasi akun saya. Nah, sudah berhasil dengan waktu 10 detik dan 0 kesalahan. Di sini saat membuka menu profil, kita sudah dapat melihat informasi seperti nama, ID, status akun, jumlah buku, masa bergabung, dan denda. Nah, masuk ke tugas terakhir, yaitu melihat riwayat peminjaman. Terakhir, di sini saya akan membuka riwayat peminjaman untuk melakukan informasi peminjaman buku. Nah, sudah berhasil dengan waktu 20 detik dan 0 kesalahan. Menurut saya, informasi pada riwayat peminjaman cukup mudah dipahami karena status buku ditampilkan dengan jelas. Setelah menyelesaikan 5 tugas tersebut, menurut saya aplikasi Ulibrary ini cukup mudah digunakan. Kelima tugas berhasil diselesaikan dengan baik. Proses login dapat dilakukan dengan sederhana. Kategori buku mudah dijelajahi meskipun terdapat sedikit kesalahan. Detail buku memberikan informasi yang cukup lengkap. Profil menampilkan informasi akun dengan jelas, dan riwayat membantu pengguna mengetahui informasi peminjaman buku. Secara keseluruhan, fitur-fitur yang saya coba dapat ditemukan dan digunakan dengan mudah. Namun beberapa bagian seperti bantuan, petunjuk penggunaan, dan pesan ketika terjadi kesalahan masih dapat diperjelas agar pengguna baru lebih mudah memahami sistem. Menyelesaikan 5 tugas, saya akan memberikan penilaian menggunakan sistem Usability Scale atau SUS. Saya akan menilai setiap pernyataan, mulai dari pernyataan 1 sampai 10, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya selama menggunakan aplikasi Ulibrary. Untuk pernyataan pertama, saya merasa akan sering menggunakan sistem ini. Saya setuju. Yang kedua, saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan. Saya tidak setuju. Saya merasa sistem ini mudah digunakan. Sangat setuju. Selanjutnya, yang keempat, saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini. Saya memilih 2, tidak setuju. Karena menurut saya aplikasinya mudah digunakan, jadi sepertinya tidak perlu bantuan dari orang lain. Yang kelima, saya merasa fungsi-fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik. Saya sangat setuju. Selanjutnya, yang keenam, saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini. Saya tidak setuju. Lanjut, saya merasa kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat. Saya sangat setuju karena alur dari aplikasi ini benar-benar mudah, jadi mudah untuk mempelajari sistem ini. Lanjut, saya merasa sistem ini sangat membingungkan untuk digunakan. Tidak setuju. Kembali lagi, aplikasi ini sangat mudah digunakan sehingga tidak akan membuat bingung. Lanjut, saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini. Saya sangat setuju. Dan yang terakhir, saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini.
Saya tidak setuju karena aplikasinya benar-benar mudah digunakan. Secara keseluruhan, pengalaman saya menggunakan uLibrary cukup baik. 5 tugas yang saya lakukan dapat diselesaikan dengan cukup mudah dan informasi yang diberikan juga sangat jelas. Menurut saya, uLibrary sudah memiliki fitur utama yang membantu pengguna dalam mencari dan mengelola informasi buku, serta melihat informasi akun dan riwayat pinjaman. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah membuat bantuan, petunjuk, dan pesan ketika terjadi kesalahan menjadi lebih jelas agar pengguna baru tidak mengalami kebingungan. Demikian hasil pengujian saya sebagai pengguna uLibrary. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi sebagai ahli terhadap prototipe uLibrary. Evaluasi ini bertujuan mengetahui kesesuaian antarmuka dengan prinsip usability. Saya akan memberikan penilaian pada setiap pertanyaan berdasarkan tampilan serta alur prototipe yang diuji. Aspek pertama yaitu visibility of system status, saya beri skor 4/5 dengan alasan judul pada halaman uLibrary cukup jelas dan membantu pengguna mengetahui halaman yang sedang dibuka. H2, match between system and the real world, saya kasih skor 5. Dengan alasan nama menu dan ikon seperti beranda, pencarian riwayat, dan profil mudah dipahami serta familiar bagi pengguna. Kemudian H3, user control and freedom, saya kasih skor 4 dengan alasan navigasi dan fitur kembali cukup membantu pengguna berpindah antar halaman meskipun bantuan saat terjadi kesalahan belum terlihat. Kemudian H4, konsistensi and standar, saya kasih skor 5. Bahasa, bentuk tampilan, judul halaman, dan gaya visual uLibrary terlihat konsisten pada berbagai halaman. Kemudian H5, error prevention, saya kasih skor 3 dengan alasan instruksi pada halaman cukup jelas, tetapi notifikasi error ketika terjadi kegagalan sistem belum terlihat pada prototipe. Kemudian H6, recognition, rather than record, saya kasih skor 4 dengan alasan menu aktif dan perbedaan warna pada tombol atau teks membantu pengguna mengenali elemen penting tanpa harus mengingat banyak langkah. H7, flexibility and efficiency of use, saya kasih skor 4 dengan alasan menu informasi dan navigasi ditampilkan dengan baik sehingga pengguna dapat menemukan dan menggunakan fitur dengan cukup cepat. Kemudian H8, aesthetic and minimalist design, saya kasih skor 5. Tampilan uLibrary cukup rapi, sederhana, responsif, dan tidak terlalu penuh dengan elemen yang tidak diperlukan. Kemudian H9, help user recognize, diagnose, and recovery from error, saya kasih skor 3. Informasi detail buku membantu pengambilan keputusan, tetapi pesan error dan mekanisme pemulihan dan error belum terlihat jelas. Kemudian H10, help and documentation, saya kasih skor 4. Navigasi utama cukup membantu pengguna memahami fitur, tetapi menu bantuan, peta situs, dan fasilitas kontak admin belum tersedia secara jelas. Berdasarkan hasil heuristic evaluation, uLibrary memiliki tampilan yang cukup konsisten, navigasi yang mudah dipahami, serta informasi buku dan akun yang cukup jelas. Beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki adalah penanganan error, fitur bantuan, dan petunjuk penggunaan agar pengguna lebih mudah memahami sistem ketika mengalami kendala. Sekian dari saya sebagai ahli. Terima kasih. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.